Lengkap dengan testimoninya. Benar-benar kalian bisa memutuskan ini cocok nggak sih, baik nggak sih untuk dijadikan supplier ya. Karena Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Guys, seperti di judul ya, di sini aku mau ngebuat 10 tips cara mencari supplier di toko Shopee. Seperti kemarin-kemarin ya, banyak sekali yang nanya, Kak, gimana sih caranya mencari supplier? Apakah dari toko Shopee ataukah dari di luar toko Shopee, atau transaksinya di luar Shopee, atau bisa pakai resi otomatis Shopee itu sendiri? dan simak terus videonya ya guys. Di sini aku akan merangkumnya menjadi 10 tips cara mencari supplier yang ada di toko Shopee. Dalam artian si suppliernya itu sendiri berjualan di toko Shopee ya guys. Tips yang pertama, lihat atau amati toko si calon supplier kita. Tuh, misalnya kalian itu lihat dulu di deskripsi profile yang punya toko, apakah yang punya toko itu benar-benar open reseller dan dropshipper. Kalau misalnya benar-benar open reseller dan dropshipper, itu dijamin itu pasti bisa diajak kerjasama ya guys, kerjasama. Kalau kita itu bisa gabung menjadi reseller dan dropshipper si yang punya toko. Oke, tips yang kedua, kalian harus cek dan lihat-lihat produk dan harganya. Produk apa sih yang dijual, dan juga kalian itu cek harganya lebih mahal ataukah lebih murah dari toko-toko yang lain. Di sini usahakan minimal sama dengan toko yang paling murah yang ada di Shopee. Tapi yang paling bagus itu yang lebih murah dari toko yang lainnya itu guys. Tips yang ketiga, kalian lihat dulu di profile tokonya itu ada di situ ada rating chat. Di sana itu ada di atas 70%, pembalasan chatnya ada yang di bawah 70%. Kalian usahakan harus cari supplier yang balas chatnya itu di atas 70% ke atas. Paling bagus itu 90% sampai 100%, dan itu bisa diajak kerjasama dengan kita, akan bisa pas respon ketika kita menanya-nanyai sesuatu ya terhadap produk yang beliau jual, yang toko itu jual. Dia itu akan betul-betul pas respon, karena di profile dan kita chat di rating chatnya itu, ratingnya itu bagus ya, di atas 70%. Kalian wajib cari toko yang rating chatnya itu di atas 70%. Usahakan 90% sampai 100% ya guys. Oke, tips yang keempat, kalian harus cari supplier yang rating penilaian tokonya itu bagus-bagus ya, dan kalian itu harus lihat apakah produknya itu benar-benar laris terjual karena kebagusannya, karena kepuasannya, karena memang banyak ya sesuatu hal yang bagus-bagus. Misalnya yang order itu banyak yang mengasih rating atau bintang 5. Kalian wajib cari toko yang produknya itu sudah banyak laris terjual dan juga rating penilaiannya itu banyak 5 ya guys. Dan usahakan jangan terlalu banyak rating bintang 1-nya. Tips yang kelima, kalian harus cari toko yang menerima resi otomatis. Apa sih resi otomatis itu? Resi otomatis itu, jika kalian itu memproses orderan yang ada di toko Shopee kalian, ada orderan masuk ke toko Shopee kalian, kemudian kita order ke si supplier kita itu, dan si supplier kita itu menerima resi otomatis, yaitu resi yang telah kita buat ya guys. Tips yang keenam, tanyakan kepada si supplier dia itu memakai ekspedisi apa saja, karena jika kalian sudah menanyakannya di awal, kalian itu akan tahu misalnya si supplier kita itu memakai ekspedisi JNT, JNE, POS, dan tidak memakai yang lainnya misalnya ya. Dan suatu saat ada yang order ke toko kalian, kemudian ada yang bertanya, Kak, pakai ekspedisi apa sih? misalnya ya, ada yang bertanya seperti itu, Kak pakai ekspedisi apa? Kalian tidak harus bertanya-tanya lagi kepada si supplier kita, karena kalian sudah tahu dari awal bahwa si supplier kita itu memakai ekspedisi apa saja. Tips yang ketujuh,
cari supplier yang bisa diajak kerjasama. Dalam artian, misalnya banyak sekali ya kemungkinan untuk kita sebagai reseller dan dropshipper. Misalnya ada yang mau order, tanya-tanya gitu ya, Kak, ini baju yang ini ada real pic-nya nggak? Bisa minta kirimin nggak real pic-nya? Kita bingung dong misalnya karena kita nggak ada stok barangnya. Nah, di sini kita harus cari supplier yang bisa diajak kerjasama, yaitu bisa dimintai foto real pic-nya misalnya ya. Kak, ada nggak real pic yang foto baju ini? Misalkan si supplier langsung kirimkan foto real pic-nya pada kita, dan juga harus betul-betul pas respon ya guys. Tips yang ke-8, kalian harus cari supplier yang memajangkan harga produknya itu lebih mahal daripada yang dijual harga reseller ke kita gitu ya. Misalnya kita itu kan resellernya, kita itu dapat harga misalnya barangnya itu harga reseller 45.000, tapi si suppliernya itu di Shopee menaruh harga misalnya 70.000, 75.000. Jangan sampai kita cari supplier yang mempajangkan produk di tokonya itu harganya itu 70.000 dan menjual ke kita itu juga sama 75.000. Kita itu dijamin tidak akan laku di toko Shopee-nya karena si suppliernya itu pastinya harganya itu menjadi lebih murah ya, karena kita nggak mungkin ya menurunkan harga dari yang kita beli. Yang mau order itu pasti akan pilih yang lebih murah. Tips ke-9, cari supplier yang selalu up to date dalam hal variasi. Dalam hal variasi ini, kalian harus sama dengan si supplier. Misalnya si supplier itu untuk baju yang warna merah itu habis, kalian juga harus sama di update baju yang warna merah itu habis. Stok yang warna hitam itu misalnya ada 10 lagi, kalian juga harus sama stoknya itu 10 lagi. Pokoknya intinya harus up to date dan sama variasinya dengan si supplier, agar kita itu tidak tanya-tanya lagi kalau misalnya ada yang order, Kak ini ada nggak baju yang warna merah. Kita tidak perlu tanya-tanya lagi kepada si supplier untuk menunggu jawaban ada nggak ya ini baju yang warna merah, karena si suppliernya itu sudah benar-benar up to date dalam hal variasi dan juga stok. Oke, di sini tips ke-10, kalian harus cari supplier yang mempunyai grup reseller dan dropshipper plus lengkap dengan testimoninya. Dan tips yang ke-10 ini benar-benar kalian bisa memutuskan ini cocok nggak sih, baik nggak sih untuk dijadikan supplier ya. Karena misalnya kalau misalkan si supplier kita itu sudah mempunyai grup reseller, grup dropshipper seperti itu ya, sudah mempunyai grup testimoninya pula, sudah banyak pengikut grupnya, itu dijamin pasti bisa dipercaya ya. Tidak akan ada misalnya kalian udah transfer kemudian barangnya tidak dikirim atau lain sebagainya. Karena si toko yang sudah maju atau sudah besar seperti itu ya, akan sangat mementingkan penilaian untuk tokonya tersebut. Intinya tidak akan mengecewakan pelanggannya seperti itu ya, untuk keuntungan yang kecil. Pasti akan betul-betul menjaga kepercayaan pelanggannya. Oke guys, seperti itu tips dan cara mencari supplier di toko Shopee. Sebetulnya tidak selalu harus di Shopee saja untuk kita bisa mencari supplier, tetapi bisa juga di luar Shopee, bisa di Tokopedia dan lain-lain. Tapi sama saja ya tipsnya itu seperti itu. Kalau untuk cari supplier di marketplace, carilah supplier yang betul-betul mempunyai 10 yang barusan aku sebutin ya guys. Tapi misalnya untuk kalian yang cari suppliernya yang di luar marketplace itu akan lebih harus benar-benar lebih berhati-hati ya guys. Sebetulnya kalau kalian itu mempunyai supplier di luar Shopee ya, misalnya di kota kalian sendiri atau bahkan satu kota satu daerah dengan kalian, itu lebih bagus lagi ya, karena tidak harus mempunyai grup atau apalah ya. Kalian juga bisa samperin langsung ke si supplier kita jika misalnya ada orderan masuk, atau kalian ingin bisa ngobrol langsung dengan si suppliernya. Itu akan lebih memudahkan sekali ya untuk kalian yang mempunyai supplier di satu daerah dengan kota kalian. Oke guys, mungkin segitu saja ya video kali ini. Semoga bermanfaat, selamat mencoba. Semoga kalian sukses dalam hal reseller dan dropshippernya, sukses jualan di Shopee-nya.
laris dan sukses berjualan di Shopee-nya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.